Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap silaturahminya Kepala Staf atau Kepala Kantor Kementerian Agama dari Kabupaten Indramayu. Dan di sini saya menangkap beberapa pembahasan yang sangat berbahaya ya dari pernyataan Panji Gumilang ini, dan ini tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh diikuti karena mereka berfatwa dengan akal dan pikirannya sendiri, tafsirnya sendiri, tidak mengikuti jumhur ulama dan tidak mengikuti apa yang difatwakan oleh MUI. Ya, baik, yang pertama, kenapa mereka tidak mau mengikuti apa yang difatwakan MUI atau yang dinarasikan MUI dan beberapa ulama di Indonesia? Yang pertama alasannya karena MUI hanya sebatas LSM belaka. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. MUI LSM, nggak lebih LSM. Dimana kita ketahui bahwa LSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh masyarakat tersendiri, tidak bergantung kepada pemerintah atau didirikan oleh kepemerintahan. Nah, di situ Panji Gumilang ini memberikan pernyataan bahwa kita tidak seharusnya mengikuti MUI. Ya, apapun yang MUI katakan, fatwakan, itu tidak wajib untuk diikuti karena bukan lembaga yang didirikan oleh pemerintahan. Ya, bebas-bebas saja. Dan Zaitun juga LSM, jadi memiliki derajat yang sama gitu, dan memiliki hak juga untuk memberikan tafsir-tafsir. Nah, di sini teman-teman, ketika mereka membuat suatu narasi atau memberikan suatu statement juga, apalagi berfatwa seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang, tidak apa-apa, soft renggang-renggang, dan soft ada perempuan di depan, dan soft juga ada diisi oleh orang kafir atau orang non-muslim. Ini teman-teman menjadi syubhat mutasyabihat yang sangat luar biasa kalau kita mendiamkannya dan merasa acuh gitu. Biarkanlah ini adalah amalan mereka atau tanggung jawab mereka di akhirat. No, kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab untuk meluruskan akidah ini. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita menolak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita juga menolak tugas Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu. Jadi apabila orang sudah tidak ingin mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti para orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka orang tersebut sudah pasti dinyatakan sesat. Apalagi termasuk pernyataan Panji Gumilang yang kemarin, yaitu dia tidak mau mendengarkan MUI, tidak mau mendengarkan nasihat para ulama begitu. Jadi seolah-olah Al-Zaitun ini mau membuat organisasi baru atau gerakan baru yang tidak mau mengikuti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, atau terlebih lagi kepada MUI gitu. Nah, di sini kalau kita sebagai pengikut Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama itu pasti memiliki atau mengikuti mazhab. Pentingnya bermazhab. Tetapi kalau Al-Zaitun ini sudah jelas dinyatakan oleh Panji Gumilang, dia tidak mengikuti mazhab, tidak ikut Maliki, tidak ikut Hambali, tidak mengikuti Hanafi, dan tidak mengikuti Syafi'i terlebih. Tetapi mereka atau Al-Zaitun ini mengikuti mazhabnya Bung Karno. Mazhab apa? Lah, kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Mulai kapan Bung Karno ini membuat mazhab? Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ini pernyataan yang secara jelas dinyatakan oleh Panji Gumilang. Ini adalah pemikiran dari orang tua yang sudah mulai pikun. Pikun ini Panji Gumilang ini. Dia tidak tahu bagaimana sebagai seorang muslim untuk mengikuti para mazhab. Karena apa? Mazhab-mazhab ini adalah orang-orang terpilih dan memiliki karomah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk berfatwa. Dan fatwa itu harus kita ikuti. Sudah jelas para imam mazhab ini mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dan memiliki tafsirnya masing-masing. Dan kita sebagai umat muslim zaman akhir ini tidak perlu lagi membuat mazhab baru. Tinggal ikuti para mazhab yang ada. Agar apa? Agar kita memiliki pegangan. Dan pegangannya bukan pegangan yang abal-abal, tetapi mereka benar-benar ahli Quran dan hadis. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan pernyataan dari Panji Gumilang ini yang katanya mengikuti mazhabnya Bung Karno? Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Bung Karno sendiri tidak mendeklarasikan bahwa dia mendirikan mazhab tertentu. No. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa. Mazhab Bung Karno, wah kekir lagi. Ya, kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno.
deklarasi kemerdekaan saja, Bung Karno ini meminta pendapat para ulama. Bagaimana Pancasila kalau ditulis seperti ini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Dan bertanya, bermusyawarah dengan berbagai macam ulama, di mana ulama-ulama ini memiliki mazhab. Dan tiba-tiba orang seperti Panji Gumilang bermazhab kepada siapa namanya? Kepada Bung Karno. Sedangkan Bung Karno saja untuk memutuskan suatu hukum, yaitu proklamasi kemerdekaan Pancasila, berembuk bermusyawarah dengan para ulama. Dan ini Panji Gumilang tidak mau merembukkan atau memusyawarahkan suatu hukum dengan para ulama, baik Muhammadiyah, baik Nahdlatul Ulama, terlebih lagi kepada MUI. Ini justru pemikiran yang sesat. Terlebih lagi ada pernyataan di sela-sela dia memberikan wacana, memberikan wejangan, memberikan ceramah atau memberikan apalah penafsiran hukum terhadap orang-orang Departemen Agama di Indramayu. Dia menyatakan bahwa nanti setelah azan yang tidak lazim itu, mereka akan mengadakan sholat Jumat versi putri katanya. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Jadi mau membuat hukum sendiri. Pernah nggak Bung Karno buat kayak gitu? Misalkan mau mengikuti mazhabnya Bung Karno. Pernah nggak Bung Karno semasa hidupnya membuat sholat Jumat dengan versi wanita? Ya, teman-teman yang tahu coba komentar di bawah. Pernah nggak ada buku Bung Karno mewasiatkan bahwa wanita boleh mendirikan sholat Jumat di masjid gitu, kumpul sama laki-laki? Ada nggak bukunya? Pasti tidak ada. Ini adalah akal-akalan orang tua pikun ini. Seperti Panji Gumilang ini. Saya kesal kepada orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Berusaha untuk berfatwa dan keluar dari arahan para ulama. Out of the box. Karena memang ada pernyataan dari si Panji Gumilang ini, kita harus out of the box katanya. Keluar dari fitrahnya. Jadi mereka ingin membuat bid'ah-bid'ah baru. Membuat ajaran-ajaran baru gitu. Allahu Akbar. Ini kalau tidak ditindak, ini kalau tidak diluruskan, paling tidak adakan debat ilmiah. Orang-orang para ahli ilmu di Indonesia, para ulama dari Nahdlatul Ulama dan kepada Muhammadiyah, adakan suatu forum untuk mendatangkan Panji Gumilang ini debat ilmiah. Kenapa? Kalau tidak diadakan debat, nanti kayak Departemen Agama yang datang ke situ cuma ngangguk-ngangguk gitu aja itu. Tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan mengenai apa yang dinyatakan oleh Panji Gumilang. Setidaknya sebagai orang yang paham dengan agama, ketika ada seseorang yang menyatakan suatu statement, itu harus wajib untuk menanggapinya. Bukan cuma ngungguk-ngungguk gitu. Kalau hanya ngangguk-ngangguk, siapapun bisa gitu. Berkunjung ke situ, nyampe di situ cuma ngangguk-ngangguk, siapapun bisa. Ini adalah tidak apple to apple ya. Kalau kita mau silaturahmi, bukan untuk mendengarkan tausiah dia, tetapi kita harus memberikan sanggahan. Dimana kalau ada pernyataan yang tidak benar, tidak lazim, kita wajib melawannya. Apalagi ini menyangkut hukum. Dan katanya juga si Panji Gumilang ini menyatakan secara terang-terangan bahwa perkara makruh itu bukan hukum. Yang nambaki Majelis Ulama Pusat sana. Sah-sah saja namun makruh. Lah makruh bukan hukum, makruh itu. Makruh itu abu-abu. Bagaimana mungkin perkara makruh bukan hukum? Sedangkan jelas di situ hukum ada 4, yaitu haram, halal, mubah, makruh. Keempat ini adalah hukum. Perkara yang mubah boleh kita lakukan, halal sangat boleh kita lakukan, haram jangan dilakukan, makruh lebih baik ditinggalkan. Ini perkara hukum, ada hukumnya di situ. Kalau makruh bukan hukum, nanti halal sama haram bukan hukum juga. Jadi bebas melakukan yang haram, bebas melakukan yang bagaimanapun dia mau. Keyakinan kita berusaha untuk digoyahkan agar apa? Agar kita beribadah, agar kita melakukan muamalah, agar kita melakukan sosialisasi, tidak lagi dituntun oleh syariat karena tidak harus berpaku kepada aturan, tidak berpaku kepada hukum. Ini adalah syubhat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh pengurus, katanya pimpinan pondok pesantren terbesar di Asia, tetapi pernyataannya sesat, menyimpang dan tidak beres. Ya, kenapa tidak beres? Bagaimana mungkin Bung Karno? Naudzubillah min dzalik. Terus di pernyataan yang paling gendeng menurut saya, alasan dia memberikan fatwa untuk melakukan sholat jemaah Idul Fitri dengan jarak-jarak yang renggang-renggang kayak gitu. Dia mengutip dari surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Baca Quran ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah. Bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu shadaqallah.
Di surat itu dijelaskan bahwa berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis. Berikanlah kelapangan maka akan dilapangkan. Ya benar memang. Kalau kita sudah melapangkan keadaan ya memang benar-benar lapang. Kita mau silat-silat di situ bisa. Mau jungkir balik di situ bisa. Karena apa? Renggang. Jadi dia telah salah di dalam menafsirkan ayat ini teman-teman. Dimana tafsir yang sebenarnya bukan lapang-lapang di dalam perkara sholat. Dari tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini berbicara tentang ilmu, ya, bukan berbicara tentang sholat. Qatadah memberikan pernyataan bahwa ayat ini tentang kelapangan ini adalah ketika ada majelis zikir. Yang dimaksud di situ adalah ketika Rasulullah menyampaikan suatu hukum atau memberikan suatu ceramah, di situ ada seorang sahabat yang baru datang, maka berikanlah kelapangan bagi dia untuk memiliki tempat duduk bersama kalian. Ya, jadi bukan di perkara sholat. Karena di perkara sholat ini, seperti yang kita ketahui, untuk menerima perintah sholat ini, Rasulullah SAW langsung Isra Mi'raj. Jadi hukumnya sangat jelas, mutlak, dan tidak samar-samar. Tetapi apabila untuk menafsirkan Al-Mujadilah ayat ke-11 ini para ulama sudah sepakat. Ini bukan perkara sholat, teman-teman. Karena apa? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa untuk sholat, maka shaf itu harus lurus dan rapat. Rapat shafnya. Ini hadisnya sahih. Dan juga begitu, adapun perempuan di dalam barisan sholat, apabila perempuan itu sholat di barisan jemaah paling depan, maka itu adalah seburuk-buruk sholatnya perempuan. Karena apa? Sebaik-baik sholatnya perempuan di dalam kumpulan jemaah itu adalah di paling belakang, laki-laki di depan, bukan dicampur adukkan seperti itu. Ini fatwa-fatwa yang dinyatakan oleh Panji Gumilang adalah fatwa-fatwa yang ambigu, tidak bersumber, ya, tidak berhukum dengan jelas, tidak mengutip hadis. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, baik sholat sendirian, sholat berjemaah, sholat sunnah, sholat apapun itu, maka kita harus mencontoh atau meniru Rasulullah, karena Rasulullah lah yang patut kita ikuti bagaimana cara dia sholat. Dan cara dia sholat telah ditiru oleh para sahabat, dan oleh para sahabat diwariskan kepada imam-imam atau kepada orang-orang penuntut ilmu, sehingga dibentuklah mazhab-mazhab ini. Sedangkan Panji Gumilang, sholat Idul Fitri di situ hanya mengikuti tafsir dari dalil Al-Quran, dan tafsirnya salah total. Tafsirnya salah itu. Tafsir yang sebenarnya bukan seperti itu, dan dia menafsirkannya dan dia mengamalkannya di dalam sholat. Kadang saya suka miris kalau melihat orang-orang yang berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, akalnya sendiri. Ini baru mengenai shaf yang sudah tidak mengikuti Rasulullah. Mau ikut siapa? Ikut Bung Karno. Na'udzubillah min dzalik. Ini Panji Gumilang nggak mau ikut Nabi Muhammad, nggak mau ikut para imam mazhab, tapi ikut Bung Karno. Pernah nggak Bung Karno menulis kitab tentang pelajaran fikih mengenai sholat? Tentang panduan tata cara sholat. Ini mengada-ada ini. Kembali lagi kepada pembahasan. Terus Panji Gumilang juga bilang ketika ada perempuan di depan, dikomentari oleh orang muslim di Indonesia kalau perempuan itu najis amat gitu. Najis amat ini perempuan? Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. No, kita di sini bukan berbicara najis, ya. Pak Panji, ya, kita bukan berbicara tentang najis di sini, tapi berbicara tentang adab, ya, adab di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia kita harus beradab, tapi kepada Allah harus jauh lebih beradab. Bagaimana kita beradab kepada Allah? Sebagaimana Rasulullah beradab di dalam mendirikan sholat, sebagaimana Rasulullah menganjurkan, memesankan, dan juga mengajarkan kepada para sahabat begini cara sholat berjemaah. Dan juga ada pernyataan dari si Panji Gumilang ini bahwa hukum fikih itu tidak boleh statis katanya. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Latina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah. Ya, di pernyataan tersebut, hukum fikih itu harus elastis, ya, fleksibel gitu. Harus mengikuti zaman. Tidak boleh terpaku kepada apa yang Rasulullah ajarkan. Ini adalah pemikiran yang sudah mengarah kepada liberal ini, teman-teman. Sudah ingin membuat bid'ah-bid'ah nih. Nanti ketika kita membiarkan pemikiran ini, akan muncul bid'ah-bid'ah yang dinarasikan oleh si Panji Gumilang ini. Dan ini sangat berbahaya, beresiko kepada ajaran Islam, syariat Islam. Ajaran fikih itu dari dulu sampai sekarang paten. Paten di dalam menempatkan suatu hukum atau ajaran. Tidak bisa fleksibel gitu. Nanti ketika kita sudah di zaman modern, cara berwudunya dirubah gitu. Cara sholatnya dirubah. Tata cara mendirikan sholat berjemaah dirubah. Jadi semuanya nanti banyak dirubah. Tidak ikut anjuran Rasul lagi. Kenapa? Elastis atau fleksibel. Tidak statis lagi itu fikih. Allah. Ini para ulama ini harus berbicara ini. Ini para ulama harus mengundang si Panji Gumilang ini
untuk dialog, untuk debat terbuka, untuk memberikan argumen-argumennya. Dan juga bukan berargumen dengan akal pikirannya yang dangkal, tetapi menggunakan Quran dan hadis. Jadi di sini saya sangat berharap MUI segera turun tangan, aparat juga turun tangan, para ulama di Indonesia baik dari NU atau Muhammadiyah mengundang pihak Al Zaitun ini untuk berdialog, ya. Berdialoglah secara live agar kita bisa tahu mana yang sebenarnya menggunakan ilmu dan mana yang menggunakan hawa nafsu dan pikirannya yang dangkal. Banyak sekali mutasyabihat yang dinyatakan oleh Panji Gumilang dan ini tidak boleh sama sekali untuk kita diamkan. Mendiamkan syubhat, mendiamkan fatwa yang tidak benar, kita yang diam ini lebih parah dari Panji Gumilang. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya, tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.